Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua. Diberkati sama Tuhan. Dalam nama Yesus kita terima dan kita amini setiap berkat, pemeliharaan, perlindungan, segala-galanya Tuhan berikan buat kehidupan kita, sehingga kita bingung tidak bisa menghitungnya berkat Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 158. Hitung berkatmu satu persatu. Tidak bisa kita hitung, karena berkat Tuhan terlalu banyak. Seperti apakah Bapak Ibu pernah hitung gak rambut jumlah di kepala kita? Gak bisa kita hitung. Dan saya tidak mungkin bisa hitungnya. Bagaimana saya bisa hitung satu persatu? Itu berkat Tuhan. Napas, apalagi napas Bapak Ibu pernah hitung gak? Napas satu hari 24 jam bisa? Gak bisa hitung. Pada waktu saudara tidur bisa menghitung napas? Gak bisa. Berarti itulah berkat Tuhan luar biasa. Katakan, Yesus, Engkau luar biasa. Aku sampai kapanpun tetap mencintai Engkau. Sebentar pagi ini kita mau baca Imamat pasal 26 ayat 1-13 tentang berkat Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Hitung semua, janganlah lupa. Haleluya. Hitung semua satu persatu. Amin. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus atas kita semua. Kalau angin ribut pukul hidupmu, amin, haleluya, sia-sia bikin susah hatimu, amin, haleluya. Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Dan heran katamu, Tuhan Yesus besertaku. Amin, haleluya. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Hitung semua, janganlah lupa. Amin, hitung semua satu persatu. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus, aman, heranlah. Amin, haleluya. Kalau kesusahan tindis padamu, amin, haleluya. Kalau berat salibmu bawa pada Tuhan Yesus. Hitunglah berkatmu, pandang Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hati kelak nyanyi, susah pun hilanglah, diganti dengan sukacita. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Hitung semua, janganlah lupa. Amin, haleluya. Hitung semua, oh, satu persatu. Dan engkau akan melihat, menyaksikan cintanya Yesus. Amin, haleluya. Kalau kau lihat kekayaan orang lain, ingatlah serta Tuhan Yesus berkati engkau. Haleluya. Hitunglah berkatmu, jangan pandang orang lain. Harta dalam surga itulah kepunyaan aku. Amin, haleluya.
Tuhan, satu persatu, amin, haleluya. Hitunglah semua, janganlah lupa, amin, haleluya. Hitung semua, satu persatu, amin, haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus amat sempurna, haleluya. Hitung berkat Tuhan satu persatu, haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di ladang, di kota, bakulmu semua diberkati Tuhan. Itu berkatmu satu persatu. Dalam Ulangan 28 ayat 1, demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat baik, aku cinta Engkau Bapa setia dan aku mau taat. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Pagi ini kami Kau layakan baca firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, sumber kebenaran. Hatiku cinta firman-Mu, ku simpan dalam hatiku. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, segala kekurangan, kesalahan kami. Ampun Bapa. Biar pagi adalah pagi yang indah, hidupku diisi dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Berkat Tuhan tak terhitung. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima tuh berkat Tuhan. Tak bisa kita hitung satu persatu. Begitu banyak saudara.
Saya katakan tadi, napas aja itu suatu berkat. Kita bisa sehat itu berkat. Rohani, jasmani, tak bisa kita hitung. Karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari kita mau cinta Tuhan. Biar pagi yang indah ini, terimalah berkat Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Komit dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus sampai kapanpun. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain yang sangat kita cintai. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita. Amin. Mari puji Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan Selasa minggu terakhir di bulan Maret. Karena Selasa depan sudah bulan April, bukan bulan Maret lagi. Berarti kita dimasuki sudah 3 bulan, 4 bulan atas pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan, Tuhan, aku terima berkat Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Itulah berkat kasih setia Tuhan luar biasa. Dan jangan pernah ngomel, Bapak Ibu, tapi ucapkan syukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya membaca Ulangan 26 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan dengan berikut berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu berdirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Mari. Udah jelas firman Allah. Tuhan tidak mau dinomorduakan, saudara. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Tugu, patung itu buatan manusia. Berhala buat manusia. Kalau di manusia bikin berhala, memang ada dengan sendiri. Enggak. Ya, termasuk piramid kalau saudara pergi ke Mesir, buatan manusia. Semuanya buatan manusia. Kalau buatan manusia dihancurin, hancur, saudara. Tapi kalau buatan Tuhan, nggak bisa. Tuhan bisa manusia menghancurin Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, dunia milik Tuhan yang bisa hancur kalau atas izin Tuhan. Ya, kalau tidak ada izin Tuhan, nggak bisa tuh perang terjadi. Gunung, mana sih bisa hancur gunung? Kecuali kalau atas izin Tuhan, laut semuanya itu. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Bisa saudara menciptakan bulan bintang atau membinasakan, menghancurkan matahari, bulan, bintang. Nggak bisa, saudara. Itu ciptaan Tuhan. Begitu agung, begitu mulia ciptaan Tuhan. Maka kita takut sama Tuhan. Oleh itu tidak boleh saudara membuat batu berukir, ya, terus membuat berhala. Pokoknya tidak boleh. Yang ada adalah firman Allah di dalam hati kita, ya. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ini jelas hari sabat, harinya Tuhan. Seperti hari ini, pagi ini kita datang sama Tuhan, nanti malam saya komit dengan Tuhan. Kalau sudah waktunya pagi menyembah Tuhan, kalau waktunya saya rekaman, ini kan direkam dulu, saudara, direkam baru di proses YouTube. Saya menangis dulu sama Tuhan. Tuhan, izinkanlah supaya saya menyampaikan firman Tuhan. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya taruh kepala saya di lantai. Berfirman, Bapa, kau pakai mulutku supaya menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa. Mendorong saudara semua, jangan bikin ulah, jangan bikin salah, jangan menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu harus pelihara hari sabat Tuhan, awal waktunya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang Advent, hari Sabtu, hari Sabat, hormati itu. Buat kita hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus, minggu yang pertama. Kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Karena hari Minggu adalah kebangkitan Yesus. Komit hari bangkit, mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Dua-duanya bagus, baik Sabtu hari Minggu itu adalah hari Sabat. Waktunya Tuhan, yang penting maksudnya Sabat, waktu pemberhentian. Kita tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan semua kegiatan selain kegiatan kita untuk Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Ada pemain musik, ada pemimpin pujian, worship leader, singer. Kalau waktunya Tuhan, semua memuji akan Tuhan. Hamba Tuhan sama menyampaikan firman Tuhan, bukan firman pendeta, tapi firman yang datang dari Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan harus banyak berdoa, menangis sama Tuhan. Setiap firman disampaikan bukan atas kehendaknya sendiri, tapi roh Tuhan yang berfirman, sehingga menjadi berkat. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan, firman Allah buat saya, bukan hanya buat Bapak Ibu, buat setiap kita. Karena kita bukan firman Allah, kita adalah manusia ciptaan dari Tuhan. Kita manusia berdosa, tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh itu mari
kita mau menghormati harus kudusnya Tuhan. Ayat ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukan, ini penting, kita berpegang kepada firman Allah dan kita taat menjadi pelaku firman. Saya tidak pernah bosan beribu-ribu kali, karena ini firman Allah buat saya, supaya saya komit juga menjadi pelaku firman Allah. Karena kita nih, begitu kita hidup di dalam dunia, selagi kita hidup tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari komunikasi dengan orang. Mungkin kita emosional, mungkin kita berdosa kepada Tuhan, kita bisa berdosa melanggar firman Allah. Maka pentingnya selalu Tuhan ingatkan kita, supaya kita berpegang kepada firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Ayat yang keempat, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Jelas di sini hujan datang dari Tuhan. Musim Tuhan ciptakan, semuanya atas perintah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa terjadi. Takutlah kepada Tuhan ya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Ini penting, kita hidup dengan aman tentram. Dan aku memberi damai sejahtera negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku melenyapkan binatang buas dari negeri ini, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13 yang terakhir, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Ini semua firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati. Tuhan sudah baca Imamat 26 ayat 1-13. Setiap kita semua diberkati Tuhan. Yang pertama saya mau kupas, yaitu kita mau hidup tenang, damai, sejahtera. Ayat yang kelima dikatakan, diam di negerimu dengan aman, tentram. Ini penting. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak ingin damai, tentram? Enggak ada. Setiap kita pasti ingin damai, tentram. Mohon maaf, binatang aja kepengen hidup dengan aman, tentram. Apalagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima damai sejahtera Tuhan. Dan yang keenam, aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri ini, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ini penting. Damai sejahtera datang dari Yesus, bukan datang dari dunia ini. Kalau dunia bikin kacau, seperti perang Rusia Ukraina, perang Hamas Israel tidak pernah berhenti sama sekarang. Mereka merindukan damai, tapi itulah pekerjaan manusia, menciptakan kekacauan. Tapi kalau dari Tuhan, damai sejahtera. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberikan damai sejahtera. Dalam perlindungan Tuhan, tidak diizinkan Tuhan ada binatang mengganggu kita, orang mengganggu kita, tidak ada. Tapi semua Tuhan memberikan tenang buat kita. Seperti di dalam Mazmur 91 saya mau baca. Biar melalui firman Tuhan pagi ini, setiap Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Karena Tuhan kan perintahkan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Tuhan akan jaga lindungi kita. Ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Tuhan penjaga kita. Itu adalah berkat yang tak ternilai. Katakan Yesus, terima kasih Tuhan. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Lakukan pekerjaan Tuhan. Semuanya dengan tekun, dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Dan selalu bersyukur. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hitung semua, janganlah lupakan. Amin. Haleluya. Hitung semua,
bersatu, amin, haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus, aman, heranlah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan memberkati rumah tangga kita, diberkati pelayanan kita, diberkati apa yang kita kerjakan, diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.